Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023 tahap 2 dari LPTK Universitas Negeri Malang. Perkenalkan, nama saya Saiful Bahri dari kelas Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan. Pada hari ini, Senin tanggal 4 Desember 2023, melaksanakan ujian kinerja di SMKN 2 Negeri Kandangan. Mengambil materi prosedur pengoperasian jenis-jenis peralatan survei dan pemetaan di kelas 10 DBB menggunakan model pembelajaran PBL. Berikut video pembelajaran ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan duduk. Sebelum kita mulai pelajaran, tolong ketua kelasnya siapa? Ya, silakan memimpin doanya. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Terima kasih. Bapak absen ya. Abdul Rauf. Siapa? Sopi. Gini, semuanya gimana kabarnya? Sehat? Ya. Sebelum kita memulai hari ini, Bapak mau kalian mengucapkan yel-yel SMK bisa. SMK hebat, SMK mendunia. SMK? Bisa. SMK? Hebat. SMK? Mendunia. Iya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Kita lanjutkan. Hari ini masalah tentang pengukuran memakai water patch. Water patch itu biasanya disebut alat optik lah, alat penyipat datar. Jadi untuk sebelum itu kalian harus tahu alat ukur sederhana. Ada yang tahu alat ukur sederhana? Silakan jawab angkat tangan. Apalagi iya, terima kasih. Jadi hari ini tujuan utamanya kita belajar ukur tanah, teknik pengukuran tanah itu paling kalian harus tahu. Itu tujuannya. Pertama, kalian harus tahu memasang alatnya dan mengenal fungsinya. Mengenal fungsinya. Kira-kira untuk mengukur tanah itu fungsinya untuk apa? Kira-kira untuk apa? Tujuan utamanya untuk mengukur tanah untuk apa? Dalam kehidupan sehari-hari. Contoh,
Kalian berdiam sini, di sini apa ini? Ya, bangunan. Untuk apa? Untuk mengukur rumah, konstruksi, bangunan, lapangan. Ada lagi? Rauf? Untuk apa, Rauf? Untuk mengetahui tingginya. Nah, hari ini kita belajar tentang prosedur pengoperasian, jenis-jenis peralatan survei dan pemetaan. Nah, materi ajar hari ini pengertian survei dan pemetaan. Yang kedua, tujuan survei dan pemetaan. Yang ketiga, jenis-jenis alat ukur survei dan pemetaan. Keempat, prosedur penggunaan alat ukur optik waterpass. Pengertian survei dan pemetaan adalah prodi yang mempelajari keterampilan dalam melakukan pencatatan dan pengumpulan data informasi mengenai sumber daya baik alam, sosial maupun budaya berbasis kewilayahan yang memadai dengan teknologi penginderaan jauh. Ilmu-ilmu dalam program studi ini biasanya banyak dibutuhkan dalam bidang pembangunan atau pertahanan negara. Biasanya bisa peta untuk pembangunan konstruksi, jalan raya, jembatan, pemetaan itu. Selanjutnya tujuannya sini adalah mengumpulkan informasi tentang sebuah wilayah atau lokasi. Tujuannya itu untuk sebuah wilayah, untuk mengetahui pemetaan itu. Biasanya bentuk visual seperti peta. Jenis-jenis alat ukur optik. Satu, waterpass. Waterpass seperti ini. Kalau dulu ini dumpy level, tilting level, yang punya kita ini automatic level. Waterpass itu adalah apa? Waterpass itu apa? Ya, ada dumpy level. Dumpy level ini biasanya sebesar 90 derajat aja putarnya. Kalau tilting level itu biasanya jungkit gitu, kayak Excel. Kalau automatic level ini paling modern yang bekerja secara otomatis. Artinya itu tidak perlu menyetel gelombang nipu secara banyak setelan. Biasanya itu kalau sudah setel tengah ya sudah langsung aja untuk otomatis garis jurusan nipu pada posisi mendatar sesuai target bidikan yang dikehendaki. Jadi harus sesuai Udah setting, sudah langsung. Dua, theodolite. Theodolite ini seperti ini gambarnya theodolite ini artinya biasanya bisa bolak-balik teropongnya. Theodolite adalah alat ukur optik yang dilengkapi komponen lingkaran pembacaan sebanyak 2 buah untuk menentukan sudut mendatar horizontal dan vertikal. Artinya seperti ini. Ini horizontal, jangan vertikal bisa. Berbalik seperti ini bisa teropongnya. Tanpa merubah posisi tripod. Seperti ini ini secara elektronik. Peralatan pendukung dalam pelaksanaan survei pemetaan ada kaki segitiga. Kaki 3 itu tripod atau statit. Fungsinya untuk apa? Ini statif namanya
Unting-unting ini nanti kalau macangan waterpass ditaruh di sini, antara sini di tengah-tengah. Lah itu wajib. Ketiga, bak ukur, rambu ukur. Nah, rambu ukur itu, mana rambu ukurnya? Nah, ini rambu ukur. Rambu ukur ini biasanya, rambu ukur ini biasanya panjangnya 3 meter sampai 4 meter. Nah, rambu ukur ini. Kalau kita melipat seperti ini lah. Nah, ini rambu ukur lah. Bacaannya ini rambu ukur nanti Bapak jelaskan lagi lah lanjutnya. Nah, untuk mengukur jarak, kompas, nah ada kompas digitalnya, kompas manual. Nah, ini mengetahui menentukan arah dengan memanfaatkan gaya medan magnet. Nah, sini ini kita sebelum praktik kalian harus tahu. Pertama itu lepaskan tali pengaman tripod. Nah, seperti ini. Mana tripodnya? Nah. Bisa dibantuin? Ya, tuh, tapi kita cucuk lah. Ya. Nah. Yuk bantu. Loh. Nah, ini setinggi ini lah. Tinggi dada. Tinggi dada boleh, tinggi dagu boleh. Nah, coba kunci. Loh. Iya, ambil lagi. Betul. Nah, seperti itu. Nah, kita supaya tahu kita ketegangan itu harus macam unting-unting lah. Nah, udah tahu ketegangannya, kita harus menentukan titiknya. Ini lah, arahnya mana mau neropong itu. Misalnya ke sana, nah harus arah kompasnya tentukan lah. Nah, misalnya seperti ini. Nah, arah keluar misalnya lah. Nah, seperti ini. Arah kompasnya baru kita setting 3 skrup. 3 skrup. Di sini lah. Ada orang ini. Apa dia? Nah, misalnya sudah ke tengah lah, kita tentukan arahnya. Pakai kompas tadi lagi lah, mana lintang utara, barat, arahnya selatan, pakai kompas di handphone itulah. Nah, setelah itu kalian bidik secara kasar. Coba, bentar, meter rambu. Ya, situ. Contoh. Nah, ya, lagi paling tinggi.
Nah, memegang rambunya seperti apa? Nah, seperti itu. Nah, cara kasarnya sini dulu lah. Nah, sebelum tahu kita menimbang, kita ukur jarak posisi alat ke rambu ukur. Misalnya hari ini ditentukan 50 meter, 50 lah. Nah, cara kasar dulu. Nah, baru kita setting pembacaan benang dalam lah. Nah, misalnya sudah terbaca benang atas, benang bawah, benang tengah. Gitu lah. Nah, misalnya benang atasnya ini. Nah, misalnya, nah ini benang atas berapa ini? Lah duduk dulu. Nah, ini benang atasnya berapa? Berapa? Ini berapa benang atasnya? 11. Benang bawah? Berapa ya benang sebelah? Benang bawah? Satu kotak itu 10. Nah, berapa turunnya? Mulai 10. Sini. Nah, berapa? 9. Nah, ya. Lah, jadi kalian harus membacanya mulai atas, bawah, tengah. Lah. Nah, kalian sudah tahu kan cara menyetingannya tadi? Tahu kan? Cara membaca benangnya, cara posisi menegakkan rambu ukur, masang tripod, unting-unting, itu wajib lah. Nah, ini perhitungannya sini. Nah, kita mengukur beda tinggi. Di mana A beda tinggi, satuannya meter, benang tengah satuannya milimeter. Karena tadi kan 10, satu kotak 10, ya kan? Satu kotak itu 10 milimeter. Nah, berarti satu apa? Ayo. Nah, benang tengah, tinggi alat. Nah, ini tinggi alat, ini benang tengah. Nah, misalnya sini. Nah, ini. Nah, ini tinggi alat. Yang ini tinggi alat. Selanjutnya itu jaraknya berapa? 50 misalnya. Nah, jaraknya 50. Gini. Ke rambu ukur. Nah, kita menimbang itu benang atas, benang tengah, benang bawah. Nah, nanti misalnya tinggi alat ini kira-kira 14,00 misalnya tinggi alat. Kita ini berapa tinggi? Sini 160, anggap aja 140, ya. Nah, tinggi alat 140. Nah, jadi kalian nanti sini membaca benang atas, benang tengah, benang bawah. Nah, nanti dimasukkan ke rumus perhitungan itu benang tengah. Nah, sini benang tengah. BT. Ini tadi tinggi alat. Tinggi alat kurang benang tengah. Hasilnya berapa? Misalnya ini 120. Nah, tinggi alat 140 kurang 120. Berapa beda tingginya? 20? Yalah. 140 kurang 120 berapa? 20. Iya. Nah,
Jadi ini nanti hasilnya di sini beda tingginya, gambarnya seperti ini. Nah, paham? Nah, LKPD-nya sesuai Bapak bagikan tadi lah. Coba pinjam, Bapak. Nah, Bapak nilai nanti di sini Bapak checklist lah. Peserta didik harus memakai APD sesuai ketentuan K3. Di sini pemasangan peralatan pesawat alat sifat datar, tripod sampai hasil pengukuran gambar kerja seperti yang tadi. Lah, di sini penilaiannya kalau kalian di bawah KKM di bawah 70 remedial. Jadi usahakan di sini ada 4 item penilaian. Peserta didik memakai APD, pemasangan peralatan pesawat alat sifat datar sesuai prosedur atau enggak. Laporan hasil pengukuran dan gambar kerja ini. Nah, jadi sebelum kita ke lapangan, lah, tolong baju APD-nya dipasang, helmnya, silakan. Per kelompok, lah, silakan. Bajunya dipasang, baju rompinya. Silakan dipasang, kita langsung ke lapangan. Langsung, yuk. Yuk, udah, langsung ke lapangan. Satu perhatian, satu kelompok itu ini kan 2 alat. Jadi 2 alat ini 10 menit harus selesai waktunya. Begitu habis 10 menit ke kelompok 3, 4. 10 menit lagi. Mau tidak mau harus selesai.
Tadi hitungannya harus selesai, hitungannya nanti didiskusikan maju ke depan per kelompok. Nah, silakan kerjakan dulu perbedaan gambarnya berapa, beda tingginya. Kompas 129 Tenggara. Berapa beda tingginya? Tinggi beda. Tinggi beda. Beda tinggi 122,62. Nah, ini perhatikan, kalian tadi mengukur kan, udah tinggi alat teropong itu sampai lensanya lah. Nah, situ kita ambil benang tengahnya. Benang tengah yang ada di rambu ukur. Kelompok 4. Beri tepuk tangannya dulu. Jadi hari ini lah kesimpulannya, dalam pengukuran ini kita mengetahui beda tinggi lah. Jadi untuk mengetahui alat ukur sederhana juga mengetahui jenis-jenis alat ukur optik. Jadi kita hari ini memakai alat optik, namanya apa? Automatic leveling atau water pass. Jadi selanjutnya kita pouch test lah. Silakan handphonenya dibuka. Siap. Ya, sudah. Peringkat pertama siapa nih? Siapa? Ilham. Beri tepuk tangannya. Jadi kita minggu depan kita lanjutkan lah untuk membahas lebih dalam lagi lah. Kita memakai 2 titik minggu depannya nanti. Berdoa dimulai. Kemungkinan untuk hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.